Dengar kata statistika, apa sih yang langsung kebayang di kepala? Pasti rumus yang ribet, angka-angka yang bikin pusing, benar nggak? Tapi gimana kalau saya bilang statistika itu sebenarnya seni? Seni buat nemuin cerita yang tersembunyi di balik tumpukan angka. Oke, ayo kita bedal bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lurusin dulu satu hal yang paling dasar dan sering banget ketukar, statistik sama statistika. Gampangnya gini, statistik itu bahannya, kumpulan angka, fakta mentahnya. Nah, statistika itu adalah ilmunya, cara masaknya, proses kita mengubah semua data mentah itu jadi sebuah wawasan yang bisa kita pakai buat ambil keputusan. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari trio pemusatan data, lanjut menaklukkan data kelompok, terus kita lihat seberapa menyebar data kita belah-belah pakai kuartil, dan terakhir ada jurus andalan, ngitung cepat pakai Excel. Kita mulai dari pondasinya dulu ya, sesuatu yang mungkin udah akrab banget dari zaman SMP. 3 serangkai yang jadi dasar analisis data. Mean, median, dan modus untuk data tunggal. Konsepnya simple banget. Mean itu ya nilai rata-rata. Median, nilai yang pas di tengah setelah datanya kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau modus, ini yang paling gampang. Cari aja data yang paling sering nongol. Dari contoh ini jelas banget angka 7 muncul paling banyak. Jadi dialah modusnya. Pertanyaannya, kapan kita pakai yang mana? Mean itu bagus buat gambaran umum. Tapi hati-hati, dia sensitif banget sama nilai ekstrim. Nah, disitulah median jadi pahlawan. Karena dia cuek sama data-data pencilan. Kalau modus, cocok banget buat tahu apa sih yang lagi ngetren atau paling populer. Oke, pemanasannya cukup. Sekarang kita naik level. Siap-siap, ini dia tantangan yang sebenarnya, data kelompok. Ini data yang udah dikemas dalam bentuk interval. Tapi tenang, jangan panik dulu. Kita akan bedah rumusnya satu-satu. Nah, buat nyari rata-rata data kelompok, kita butuh perwakilan dari tiap kelas. Perwakilannya ini kita sebut titik tengah atau XI. Nyarinya gampang. Batas bawah tambah batas atas terus bagi 2. Titik tengah ini kita kalikan sama frekuensinya, jumlahin semua hasilnya, terus dibagi deh sama total frekuensi. Beres. Lanjut, modus. Kalau di data kelompok, langkah pertama adalah cari kelas yang paling rame, yang frekuensinya paling tinggi. Nah, rumus ini tuh gunanya buat nebak titik pasti di mana modus itu berada. TB itu tepi bawah kelasnya. D1 itu selisih frekuensi kelas modus sama kelas sebelumnya. Kalau D2, selisihnya sama kelas sesudahnya. Anggap aja ini kayak tarik tambang antara frekuensi tetangga. Terakhir, P itu panjang kelasnya. Dan yang terakhir, dari trio ini, median si pencari nilai tengah. Mirip sama modus, kita cari dulu kelasnya. Kelas median itu ada di posisi setengah dari total data. Rumus ini intinya bantu kita mengintip dengan akurat di mana persisnya nilai tengah itu jatuh di dalam interval kelas tersebut. Teori terus-terusan pasti bosen kan? Cara terbaik buat paham itu ya praktek. Yuk kita kerjain bareng-bareng satu contoh. Kita coba hitung median dari data tinggi badan 50 siswa ini. Siap? Ini dia data kita. Ada 5 kelas interval tinggi badan lengkap sama frekuensinya masing-masing. Nah, perhatiin deh kolom frekuensi kumulatif. Itu kunci rahasia kita yang bakal bantu banget buat nemulin di mana kelas median bersembunyi. Oke, kita beda pelan-pelan. Langkah 1. Total data kan 50. Berarti tengah-tengahnya ada di data ke-25. Lihat di frekuensi kumulatif, data ke-25 itu jatuhnya di kelas 162-167. Oke, kelasnya udah kekunci. Langkah 2. Kita kumpulin bahan-bahannya. Tepi bawahnya, TB, itu 161,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, FK, adalah 20. Frekuensi si kelas median sendiri, FME, itu 15. Dan panjang kelasnya, P, itu 6. Langkah terakhir, tinggal masukin semua angka itu ke rumus. Dihitung-hitung dan dapat di hasilnya, 163,5 cm. Tuh kan, kalau dipecah-pecah gini jadi nggak seserem itu. Tahu di mana pusat data itu penting, tapi itu baru setengah dari cerita. Kita juga perlu tahu seberapa berantakan atau seberapa menyebar data kita. Disinilah varian dan simpangan baku masuk panggung. Biar kebayang kenapa ini penting, coba jawab pertanyaan ini. Kalau ada 2 kelompok data dan rata-ratanya sama persis, apakah itu berarti kedua kelompok itu sama aja? Jelas dong. Lihat aja contoh ini. Kelompok A nilainya deket-deketan, konsisten. Sementara kelompok B, wah jomplang banget, ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Rata-ratanya sama-sama 8, tapi rasanya beda jauh kan? Inilah kenapa kita butuh ukuran penyebaran buat nangkep perbedaan krusial ini. Dan alat ukur kita adalah varian dan simpangan baku.
Simpangan baku ini berguna banget di kehidupan nyata. Bayangin aja dua pilihan investasi, sama-sama punya rata-rata keuntungan 8%. Tapi investasi A, simpangan bakunya kecil, artinya hasilnya stabil. Investasi B, simpangan bakunya gede, artinya bisa untung banget tapi bisa juga rugi banget. Nah, simpangan baku ini ngasih tahu kita tingkat risiko atau ketidakpastiannya. Oke, sekarang kita bakal ngintip data lebih dalam lagi. Kalau tadi median cuma ngebelah data jadi 2, sekarang kita bakal pakai pisau yang lebih canggih buat ngebelah data jadi 4 bagian sama besar. Namanya kuartil. Konsepnya gampang banget. Kuartil itu ngebagi data jadi 4 potong. Q1 itu batas untuk 25% data terbawah. Q2 itu nama lain dari median kita. Dan Q3 itu batas untuk 75% data terbawah. Ini keren banget buat lihat distribusi. Jadi kita bisa tahu misalnya, berapa sih pendapatan 25% penduduk termiskin atau 25% penduduk terkaya? Nah, ini bagian favorit saya. Perhatiin di rumusnya. Mirip banget sama rumus median kan? Bedanya cuma di bagian pengalinya. Kalau median itu setengah N, kuartil itu I/4N, di mana I-nya bisa 1, 2, atau 3. Jadi intinya, kalau Anda udah nguasain rumus median, rumus kuartil ini udah Oke, kita udah ngobrolin banyak teori, udah ngitung manual. Tapi jujur aja, di dunia nyata kita punya alat bantu super canggih. Yuk kita lihat gimana teknologi bisa bikin semua ini jadi jauh lebih gampang. Langkah pertama, ya jelas, buka Excel. Terus tinggal tuangin aja semua data mentah kamu ke dalam satu kolom. Gampang. Terus ini dia bagian sulapnya. Excel itu udah punya mantra buat hampir semua yang kita pelajari. Cukup ketik sama dengan, terus nama fungsinya. Mau rata-rata, sama dengan average. Mau median, sama dengan median. Simpangan baku, sama dengan STDF. Tinggal pilih datanya, tekan enter. Dan voila! Hasil akuratnya langsung muncul dalam sekejap. Ini bukti kalau teknologi itu bisa jadi asisten terbaik kita. Tapi, ada tapinya. Teknologi itu cuma alat. Kuncinya tetap ada di kita. Kita harus paham apa arti di balik angka-angka itu. Ini membawa kita kembali ke titik awal. Pada akhirnya, semua rumus dan hitungan yang rumit ini tujuannya cuma satu. Mengubah data jadi informasi. Informasi yang jelas, yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, sekarang giliran Anda. Coba deh, pikirin data apa di sekitar Anda. Mungkin data pengeluaran bulanan, data waktu tidur, atau bahkan berapa kali Anda pesan kopi online dalam sebulan. Data apa yang sekarang bikin Anda penasaran dan pengen Anda cari tahu cerita di baliknya?